Halo semuanya, kembali lagi ke Mobil Selatan. Kali ini kita ada BMW E39. Tahun berapa? Tahun 99. Tahun 99. Mobil ini nggak biasa nih, E39 tapi nggak biasa. Ya, karena dia manual. Iya, jadi si E39 ini itu kalau di Indonesia tuh berarti dari tahun 96 ya. 96 sampai 2004. 96 sampai 2004. Ngalamin facelift sekali ya. Facelift sekali, pre-facelift itu berarti dari tahun 96 sampai 99. 2000 tuh kalau nggak salah, beberapa masih ada yang belum facelift, beberapa udah. Jadi kayak di tengah-tengah tahun 2000 lah ya. Biasa BMW itu emang masa transisi itu suka kayak setengah dapat facelift, setengah dapat improvement, tapi setengahnya belum, nanti baru tahun berikutnya udah full semuanya fiturnya dapat tuh. Nah, kalau yang pre-facelift itu dia ada tipe 520, 523 sama 528. Oke. Kalau yang gue tahu ya 523 sama 528, kalau yang facelift itu ada 520, 525 sama 530. Sebenarnya ada juga sih 540 yang jarang banget 4000 cc V8 ya. Cuman barangnya agak jarang lah ya, nggak common. Kalau yang common sih ya itu tadi yang 3 itu yang setelah facelift 525 ya. Nah, bedanya itu facelift apa enggak tuh biasanya bedanya di grill. Kalau E39 tuh beda di grill, beda di bumper depan, beda di lampu, beda di fog lamp. Head unit juga sebenarnya beda sih ya, cuman bedanya yang tadinya pre-facelift itu masih kaset, kalau yang facelift itu CD udahan kan. Sama kalau tahun 2003 ke atas ya kalau nggak salah ya, atau 2002 udah ada ya, 2003 ke atas itu biasa yang facelift udah double glass. Oke. Kacanya jadi double. Kedap banget tuh pasti double glazing. Iya. Jadi lebih kedap. Nah, cuman kalau untuk 520 itu setahu gue memang joknya kan belum elektrik, sama kayaknya untuk tipe yang facelift yang interiornya warna hitam itu agak jarang. Rata-rata abu-abu kan. Rata-rata abu-abu. Nah, kalau yang pre-facelift, karena kan ini mobil samping pre-facelift, itu kan cuma ada 528, 523. 528 itu ada yang matic. Jadi 528 matic, 523 juga ada yang matic. Tapi matic sih sebenarnya yang gue tahu. Commonnya tetap 523 sih lebih banyak yang manual kalau yang beredar sekarang. Cuman karena mungkin waktu baru 523 tuh nggak gitu laku kali ya, karena orang mungkin tanggung ya. 528 orang langsung maunya 528 lebih karena gede, lebih enak mesinnya, tenaga lebih gede ya. Sama fitur lebih lengkap. Dia jok elektrik ini masih belum, terus pengaturan setir elektrik ini masih belum. Sama ya tenaga lah ya, basically lebih ke tenaga. Ngomongin tenaga, mobil ini berarti mesinnya sama kayak E36 323 dong? Iya, M52 B25. Yes. M52 B25. Jadi outputnya pun kurang lebih sama lah, 170 HP, 245. Bedanya di rasio gigi ya. Bedanya sih kayak di rasio gigi ya. Kalau kita cobain tuh memang tarikan di tenaga atas itu agak slightly berbeda. Di E36 323 itu kemarin kita coba di kecepatan 100, RPM-nya 2000 lebih kecil lah pokoknya dibanding kalau ini ya di 323 RPM lari 100 tuh kalau nggak salah 2,5 26 lah ya, 27 26 2,5 lah ya. Ini lari 100 hampir 3000 kemarin ya. 28-an, 28 29 200 RPM lah kurang lebih dia. Cuman tetap ngisi. Tenaganya sih tetap ngisi, cuman bedanya kayaknya power delivery-nya kali ya. Dia kayak lebih si seri 5 tuh power delivery lebih smooth gitu lebih loh. Smooth tapi terus ya, gitu. Kalau mungkin grafiknya terus aja gitu. Kalau si 323 kan kayak ada membludak-bludak juga ya, kayak tiba-tiba langsung kayak lebih kenceng, dan suara kipasnya tuh juga kenceng banget. Kenceng banget. Depannya cek. Kosmos. Ya kalau misalnya E36 sih yang gue rasain di bawahnya tarikannya lebih berat dibanding ini sih. Ini di bawahnya udah lebih ngisi, bener-bener rata sih. Iya, kayak lebih rata ya. Lebih rata dari sih, bawah sampai atas semuanya kena gitu. Kalau E36 tuh di bawahnya berat sih, tapi di atas udah enak banget. Iya, dia tuh kayak membludak-bludak di atas semua gitu ya. Iya. Emang kayak beda kan peruntukannya. Peruntukannya beda. Seri ini lebih 3 memang lebih
ya drivers oriented Kalau lah ya. ya. Kalau seri 5 ya memang sebenarnya BMW tetap drivers oriented, cuman kayaknya lebih untuk lebih mature lah ya. Ya. Kelas Dan nyamannya seri sih 5. beda sih memang. Iya, nyamannya sih gila sih ini mobil ya. E39 Jauh banget sih. sama E36. Gue pernah nyobain E60 ya, 523 facelift. Entah kenapa menurut gue enakan ini sih kalau in terms of nyaman ya. Terlepas mobilnya ya harusnya 60 waktu lu cobain masih sehat juga Masih sih sehat, ya. waktu itu masih termasuk muda mobilnya. Cuman kayaknya kalau dari segi comfort sih lebih nyaman si E39. Walaupun kalau pengendalian handling tetap enakan E60 karena kayak E60 lebih rigid sih. E60 lebih rigid. E60 sama menang fitur. Ya dibanding mobil ini. develop tahun 96 Iya. sama E60 udah versi terbarunya pasti improvement lah. Ya, Cuman ini tuh ya- kayak boxer modern. Ya, Karena bisa kayak dibilang begitu. ngayun-ngayunnya sama, empuknya sama, kedapnya sama, tapi bedanya lebih modern, lebih refine aja. Nah, buat mobil yang ada di sini, ini udah lu apain aja? Selain tadi yang lampu udah lu faceliftin, grill udah lu faceliftin. Ini peleknya lucu banget nih. Ini pelek apa nih? Nah, Boleh dikasih tahu nggak? Kalau buat yang standarnya mungkin nanti kita bisa tunjukin lah ya yang standarnya kayak gimana. Nah, kalau bedanya dengan yang sekarang yang di samping ini kebetulan ini udah ganti headlamp yang facelift. Oke. Pakai bawaannya Hella ya. Hella ya, original facelift. Hella ya. Terus bumper depan, bumper belakang itu pakai body kit lah ya, ganti bumper model yang M5 NTEC. Nah, M5, cuman ini oke. fiber sih. Cuman ya hasilnya kecukupan lah karena nyari yang part number untuk C39 Susah banget kayak. susah banget. Kalau E36 masih lumayan gampang Ada ya. aja. E36, E39 tuh mungkin karena jarang juga sih yang modif-modif. Mobilnya oriented buat emang nyaman sih. Iya. Jadi penggunanya pun pada saat mobil ini baru bukan anak-anak muda, apa segmennya beda lah. Iya. Mereka bukan orientasinya untuk modif. Kalau zaman sekarang sih M5 tetap banyak ya, cuman ya tahun 98 ini mobil 99. 99. Habis kerusuhan setahun, Beli. dia orang beli mobil. Iya. Dia pemilik pertamanya gila Gue masih juga ada sih. kwitansi pembelian dia waktu tahun 99 ya, masih lengkap. Jadi kalau nggak salah waktu barunya itu seingat gue di kwitansinya sekitar 490 juta. Tahun 99. Nah, tahun 99 tuh 490 juta. Jadi dia habis Gokil. kerusuhan keluarin duit gope. Gokil. Nah, ini balik lagi. Nah, ini yang selain bumper, lampu, itu grill juga ganti yang facelift. Terus kalau dari mesin sih standar total, nggak ada yang apa-apain. Interior juga standar total, nggak ada yang dia-apa-apain. Paling dari pelek, bener. Pelek ini pakai style 37 M parallel. Oh. Sebenarnya- Biasa disebut M parallel. M parallel. Ini sebenarnya biasa sih dipakai 38 seri 7. Ini pelek OM 38 nggak sih? Iya. Kalau ini kita kalau lihat di nggak websitenya salah si BMW Style Wheels. 750M ya, kalau 750M ya kalau nggak salah peleknya ya yang dipakainya ini ya. Dan yang gue dengar tuh dia ada dua versi tuh. Nah, Satu katanya punya sih seri ada. 7, satu punya apa tuh? E34 ya kalau nggak 34 salah ya? ya. Gue juga nggak inget sih. Tapi dia emang ada dua versi. Nah kebetulan yang punya E38 itu speknya itu depannya 8, belakang 9,5. Offsetnya gue agak lupa sih, nanti kita bisa juga taruh lah di sini ya. Oke. Nah untuk bannya sih ini pakai Hankook, depan 245, 40, 18, Oke. belakang 275, 35, 18. Lumayan lebar ya. Lebar banget sih belakangnya. Yang gue denger soalnya 39 itu fender dalamnya tuh luas banget. Iya, fender dalamnya luas Bener-bener banget sih. dalam banget. Lu katanya bakal masih bisa masukin pelek lebar 10 kok di belakang. Dia itu nggak gesrot, masih aman. Paling Gila. tinggal lipet doang. Kayak ini di belakang gua kan pakai ban 275. Itu kalau nggak dilipet gesrot. Jadi memang dilipet, habis itu udah nggak. Dan ini nggak diteperin gimana sih, cuma pakai lowering kit doang, pakai EBA. Oh ini kan EBA. Lowering kit EBA. Memang Standar yang nggak dipotong, nggak dia nggak flash dipotong. ya. Sayang Makanya sih. agak kelihatan. Biasa tipikal EBA itu kan agak nungging ya. Makanya ini agak kelihatan agak nungging. Tapi kalau lagi jalan sih kan otomatis kan mobil turun kan, kayak Iya. gini kan. Apalagi kalau Kedorong. diisi penumpang. Jadi nggak gitu kelihatan. Untuk emang ngarahnya ke comfort oriented lah. Cuman biar ada tampang dikit aja. Mobil ini kan usianya udah cukup tua nih ya. Lu udah dandan apa aja? Buat mobil yang umurnya udah 20 tahun lebih ini. Dandan sih, jadi gue pengambil mobil ini itu kilometernya rendah 60.000. 60.000, semua service record lengkap, bahkan sampai 2017 service recordnya masih di BMW Cilandak. Oke. BMW resmi masih yang Oke. service record tebel. Lavish banget. Satu map, Lavish bener-bener satu banget. map itu service record, buku manual, buku servis, toolkit, semua lengkap, dongkrak itu lengkap semua PP3K. Oke. Harapan gue adalah tinggal pakai. Oke. Ya dong, harapan gue tinggal pakai. Oke. Ya
Di rumah memang jarang dipakai. Habis itu kan ya beberapa kali cuman ganti-ganti spare parts modif doang kan. Habis itu udah giliran udah selesai nih mau dipakai, mobilnya memutuskan dia nggak mau nyala. Oke. Iya. Ya biasalah BMW lah ya. Biasalah. Mereka lupa jadi mobil. Iya, kadang-kadang gitu. Terlalu termanjakan dikasih pelek baru semua. Lupa jadi mobil. Jadi nyala. ini udah pernah ngerasain digendong towing. Oke. Udah juga karena di rumah dia nggak mau nyala dan rumah gua kan agak jauh ya dari Jakarta ya. Jadi mesti bawa ke sana bengkel kan. Penyakitnya E39 kalau yang gue denger itu nggak jauh-jauh dari pompa bensin sama filter bensin. Oke. Nah untuk kasus yang ini bensinnya memang tuh di rumah disisain dikit. Kondisi garasi gue agak naik. Oke. Bensinnya itu pompanya udah lemah, dia nggak nyamber. Jadi dia nggak mau nyala. Jadi cuma motor starternya doang yang nyala tapi nggak nyala-nyala. Nggak dapet bensin. Betul. Oke. Kedua pas lagi sebelum itu gue bawa memang sebelumnya mobilnya memutuskan untuk mogok tengah jalan. Itu gara-gara pompa bensin juga berarti? Itu kata bengkelnya bisa jadi gara-gara sensor crankshaft atau pompa bensin karena dua-duanya memang gejalanya mirip-mirip. Jadi yang kayak dia lagi idle tiba-tiba dia ngedrop terus digas malah mati. Kayak gitu. Padahal low kilometer gue beli 60.000. Jadi seger. Itu nggak mendetermine kalau mobilnya pasti bagus banget ya. Ini namanya nyusi ya. Kalau yang udah gua ganti selama ini in terms of parts buat biar mobilnya jalan ya, bukan modif ya. 20 juta kali. 20 juta nggak lebih? Enggak. Kalau nggak salah saya lu pernah kena juga nggak sih? 20. Itu udah termasuk ya? 20. Dan yang gokilnya itu spare partnya semuanya masih produksian tahun 98 bahkan. 98, 99 ya. Jadi waktu itu gue pernah ganti filter dryer AC. Itu ngebuat kayak dia angin doang tapi nggak dingin. Gue pikir dari evaporator, tapi dari filter dryer AC-nya udah mampet. Begitu dibuka itu ada tulisan produksi tahunnya. Diproduksi tahun 98 filter dryer AC-nya. Jadi memang udah tua. Dari baru tapi emang beneran bagus, barangnya masih original semua. Karena original semua udah pada berumur. Gantinya lagi original juga lumayan sih. Lumayan. Jadi ini sih untuk yang samping gue udah ganti pompa bensin, filter bensin, sensor crankshaft, oli semua kuras lagi, terus saking banyaknya gue kayak lupa sih. Pokoknya yang buat gambaran sih pompa bensin tuh kurang lebih harganya 1,5 sampai 2 juta. Pompa doang. Pompa bensinnya itu merek Peerberg kalau nggak salah. Kalau filter bensin itu kurang lebih 300-400 ribu. Kalau sensor crankshaft itu sebenarnya pakai VDO sekarang. VDO itu sebenarnya ternyata katanya bukan OEM BMW. Tapi bagus juga karena kan VDO biasa dipakai OEM Mercedes kan. Orang-orang pada tahu lah kalau VDO tuh harganya nggak murah juga ya. VDO sensor crankshaft 1,8. Banyak spare part BMW itu kalau nggak VDO Siemens. Siemens, ya, VDO. Mobil Jerman pada masanya banyaknya dua itu sih. Sama yang mahal itu dari E39 tuh kaki-kakinya sih. Mungkin karena kan nyaman mobilnya kan, nyaman banget, dan itu ada harganya. Jadi shock depan itu kalau nggak salah standarnya ya boge ya, itu hampir 3 juta lah ya depan doang, belum sama belakang. Ya lumayan sih buat mobil tahun 99. Tapi setahu gue kaki-kaki BMW sih kalau udah beres kuat sih, lama sih umurnya. Gue juga berharap begitu. Karena gue baru ganti. Ya kalau pengalaman gue sih di E36 sih lama umurnya. Kalau ini harusnya sama lah 11-12. Pengalaman lo di E36 lama? Lumayan lama rusak. Gue kenanya pas sudah lagi rusak, cuman itu terakhir diberesin tuh udah kayak 4 tahunannya sebelumnya gitu. Oke lah, memang kalau dari kaki-kaki banyak tapi lama umurnya. Kaki-kaki BMW masih oke lah. Dia biasanya masalah di nggak mau nyala aja. Banyak masalah yang membuat BMW itu nggak mau nyala. EWS-nya lah, pompa bensinnya lah. Nggak mau nyala itu, lu buka kampesin lu lihat deh, itu banyak banget spare parts itu tuh, itu semua bisa jadi possibility sih man. Jadi nggak aja kali ya. Tapi memang itu sebenarnya kalau untuk kasus gua itu memang karena mobilnya jarang dipakai pertama. Kedua, kilometer masih rendah, which is berarti banyak spare part yang Mas tadi lu bilang, spare part yang memang dari baru, belum pernah diganti. Sebenarnya kan wajar juga, mobil di tahun 99, sekarang 2021. Itu udah lumayan tua, udah 22 tahun kurang lebih kan. Jadi memang kebetulan apesnya di gua nih kebetulan buat gantiin. Jadi ya udah. Tapi sebenarnya sih selebihnya ya gua baru kebetulan baru keluar bengkel juga. Pakai sih enak, nggak ada masalah sama sekali. Ya paling sensor ABS suka nyala kadang-kadang. Tapi biasalah. BMW things lah. Ya BMW lah. Sensor ABS tuh nggak ada artinya. Ini man, dari pengalaman gua, lu mesti sisain satu penyakit. Kalau itu mobil perfect,
tiba-tiba dia akan ada sesuatu yang rusak gitu. Dia kayak nggak bisa, kok gue sehat ya? Nggak bisa, gue harus nyari kesalahan nih satu. Lalu sisain aja satu udah. Toh sensor ABS, ya sebenarnya buat safety sih mobilnya nggak rido Cuman, kalau misalkan dia perfect condition. Nah itu. Mobilnya nggak rido, dia nggak mau. Pokoknya harus ada satu. Lah mobil lu kan kemarin juga nggak nyala, baru keluar dari bengkel, malamnya lu pakai, baru keluar kan sensor ABS-nya. Iya, tapi mati sendiri. Mati sendiri. Nah, mungkin mobilnya kayak, gue mau rusak nggak ya? Gue bingung nih. Iya. Makanya dia kayak ya udahlah. Nah, tapi untuk pelek ini nih bagi kalian yang punya E39 mau pakai pelek M-Par itu center bore-nya tuh beda. Jadi center bore si E39 tuh katanya paling gede dari semua BMW waktu itu. Oke. Jadi kayak kalau itu kegedean center bore-nya, terus pelek M-Par kan berarti center bore kecil kan. Itu mesti dibubut peleknya. Di peleknya justru Di ya. peleknya yang dibubut karena peleknya center bore bakal lebih kecil. Karena peleknya punya seri 7 sih. Seri ya. 7 justru Beda. center bore lebih kecil, gue juga bingung iya. kenapa. Nah, kalau sayang ngebubut peleknya sih solusinya pakai adaptor. Cuman adaptor bakal otomatis ngebuat mobilnya agak lebar. Ya, lebih Nah, kalau lebar ini lagi. sih spacernya sih jatuhnya pakai 14 mm lah ya. 14 mm Ah, ya. Di ya tempat bubut tercinta Tempat semua gue orang, kenal di Jakarta lah ya. Sarinandi. Setelah lu cerita nih, jadi buat para penonton nih perlu waspada dong kalau beli mobil tua tapi kilometer rendah. Gimana? Sebenarnya kilometer rendah itu bagus sih. Gue nggak bilang kilometer rendah tuh jelek. Cuman kadang-kadang emang persepsi orang adalah kilometer rendah pasti lebih bagus dibanding kilometer yang lebih tinggi. Tergantung. Balik lagi semuanya. Kalau kilometernya tinggi, maintenance-nya sangat rutin, itu kayaknya gue rasa bisa lebih awet dibanding yang kilometer rendah. Tapi nggak pernah di-maintain. Karena ya biasanya Karena karena mobil kilometer jogrok rendah, gitu iya ya. mobil ngejogrok, otomatis ya kilometer baru 60.000, spare part juga pasti rata-rata kan banyak yang belum diganti. Ya kalau lu memang mau dapetin kilometer rendahnya, ya lu mesti siapin untuk sisain duit-duit buat kayak beremajain spare part yang udah tuanya. Pertama itu. Tapi benefitnya kalau mobil kilometer rendah biasanya interior tuh utuh banget. Nah, itu. Interior tuh bener-bener bagus, jok kulit nggak ada yang robek sama sekali, bener-bener nggak ada yang pecah, semuanya bagus, semua sampai plafon semua bagus, dan itu enaknya di situ sih. Interiornya ya. fresh banget ya. rasanya, dan mesin juga sebenarnya lebih fresh. Sebenarnya kalau dari mobil ini mesin tuh nggak masalah. Dia bukan masalah di, tapi sekitar komponen sekitar mesinnya yang jadi masalah. Pompa bensin gitu. lah. Nah kalau E39 kalau kalian mau rencana mau lihat sih, mau rencana ngambil. Kalau gua sih tipe dari semua tipe ya. Gue sih kalau misalkan bensin nggak jadi masalah, gue pilih 530. Tenaga paling gede. Tenaga paling gede. Beredar di pasaran dan lu bisa temuin dengan mudah ya. Ya tenaga paling gede dan Matic kan. Matic. Itu udah double glass juga. Jadi fitur udah oke, lu dapet fitur, lu dapet tenaga, lu dapet model, karena lampu depan Hella yang facelift ori. Harga lumayan. Ya? 8 juta ya kalau nggak salah baru ya, 89 juta lah kalau nggak salah baru itu. Kayak lumayan. Tahun 99. Makanya. Gila. Jadi kayak lumayan sih yang facelift itu sebenarnya cukup worth it. Tapi kalau untuk memang pengennya manual, karena gua cukup parnoan sama BMW Matic, jadi gua kebetulan nyarinya 523 memang manual dan kebetulan dapet. Untuk cara ngelihat ya balik lagi sih preference sih. Orang bilang katanya 528 juga enak, tenaganya gede kan, Matic gitu kan. Jadi kalau kalian memang mau capek, kalau kalian sering pakai mobil luar kota lah, katakan nggak gitu sering ngoper gigi gitu ya segala macam, terus tenaga nggak perlu gede-gede amat, yang penting kecukupan. Ya 523 enak lah, karena kan reliable dapet, tenaga juga masih oke, nyaman juga sama. Tapi kalau kalian mau all out ngerasain E39 yang bener-bener nyaman dari semua aspek, ya 530 sih. Paling dari gue sih itu aja sih. Untuk cara ngeliat mobil ini ya biasa lah, body, karat, kropos karena udah tua juga. Karet kaca biasanya udah pernah kalah, karena karet kacanya depan belakang kalau mau ganti itu mesti buka kaca. Dilepas dulu. Kacanya dilepas. Nah itu yang bikin mahal itu. Karet kacanya sih depan belakang paling 1,5 2 juta lah. 2 juta lah ya depan belakang. Nggak nyampe 2 juta kok. Tapi ngebuka kacanya itu. Ngebukanya bisa 1,5 juta sendiri. Karena kan masih ngebuka depan belakang. Paling itu sih. Karet-karet. Tapi mobil tua tuh karet-karet pasti mahal sih memang ya, perlu jadi concern lah buat nyari. Sama perintilan interior pasti lengkap. Karena semua BMW kayaknya nggak ada perintilan interior yang murah sih. Ya kan dari E30 ya kita minggu lalu tahu kan kayak gimana. Ya udah gitu. Ya paling itu sih. Oke. Untuk episode Mobil Selatan kali ini cukup di sini. Saksikan lagi Mobil Selatan di minggu depan. See you. Thank you.